Di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas soal nomor 8 dan nomor 9 dari buku paket halaman 167, determinan dan inverse matrix ya. Kita ke soal nomor 8. Sebuah pabrik yang sedang dibangun berencana untuk memasang atap baja ringan pada 3 bangunan di pabrik tersebut. Pemilik pabrik mengundang 2 kontraktor agar menyerahkan tawaran terpisah untuk pemasangan atap baja ringan pada setiap bangunan. Berikut ini adalah tabel tawaran-tawaran yang diterima pabrik dalam jutaan rupiah. Ya, kita punya tabel 3.10 berisi penawaran pemasangan atap baja ringan ya oleh kontraktor A dan kontraktor B. Nah, ini adalah harga penawarannya ya dalam jutaan rupiah. Jadi ya, dengan konsep matriks tentukan jumlah tawaran setiap kontraktor. Lalu kontraktor mana yang akan dipilih untuk pemasangan atap baja ringan tersebut supaya pengeluarannya minimum. Berarti di sini kita punya 2 soal yang harus kita jawab, ya kan? Ini soal A, kemudian yang ini adalah soal B. Nah, adik-adik, sebenarnya tanpa menggunakan konsep matriks ya, kita bisa langsung tahu jumlah tawaran dari masing-masing kontraktor. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup simpel, ini tinggal kita jumlahkan. Ya, contohnya ini kontraktor A. Berarti nanti 16 ditambah 15 ditambah 19 kan ketemu hasilnya sekian juta. Nah, sekian juta ini berarti menunjukkan jumlah tawaran harga yang diajukan oleh kontraktor A. Dengan cara yang sama dengan kontraktor B, gitu ya. Jadi 14 tambah 13 tambah 24 ketemunya sekian juta. Sekian juta ini menunjukkan jumlah tawaran yang diajukan oleh kontraktor B, ya. Tetapi karena di sini perintahnya adalah dengan menggunakan konsep matriks, ya sudah, maka data yang disajikan dalam bentuk tabel 3.10 ini kita nyatakan dalam bentuk matriks. Jadi ini adalah matriks pertama, kemudian ini matriks kedua, lalu ini adalah matriks ketiga. Kemudian nanti ini tinggal dijumlah seperti ini, ya. Atau kalau kita tulis ya untuk soal yang A, berarti nanti matriks yang pertama adalah 16, 14. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan matriks yang kedua, 15, 13. Ya, kemudian kita jumlahkan dengan matriks yang ketiga, 19, 24. Nah, penjumlahan matriks berarti yang kita jumlahkan adalah elemen-elemen yang seletak. Ya kan? Ini baris pertama kita jumlahkan, ini baris kedua kita jumlahkan. Maka nanti kita akan dapatkan ya penjumlahan elemen pada baris pertama. 16 ditambah 15 itu sama dengan 31. 31 ditambah 19 itu sama dengan 50. Tulis ini. Lalu 14 ditambah 13, 27. 27 tambah 2, 4, 51. Ya, tulis di sini. Nah, ini sudah ketemu ya. Apa artinya matriks ini? Artinya adalah di baris pertama ini menyatakan jumlah tawaran yang diajukan oleh kontraktor A. Sedangkan di baris kedua ini adalah jumlah penawaran harga oleh kontraktor B. Nah, sehingga nanti tinggal kita tulis ulang di sini. Jadi jumlah penawaran harga. Nah, untuk kontraktor A dia menawarkan harga sebesar 50 juta rupiah, ya kan? Ingat, jadi di sini itu dinyatakan dalam ini ya, dalam jutaan rupiah. Kalau ini 50 ya artinya 50 juta rupiah. Berarti kalau di sini 51 artinya ya 51 juta rupiah, ya. Jadi tinggal ditulis kontraktor B jumlah penawaran harganya adalah 51 juta rupiah ya, berarti lebih mahal 1 juta ya dibandingkan dengan kontraktor A. Nah, maka jawaban untuk soal yang B, kontraktor mana yang terpilih untuk pemasangan baja ringan supaya pengeluarannya minimum? Tentu saja jawabannya adalah kontraktor A. Nah, karena harganya lebih murah 1 juta ya kan dibandingkan dengan kontraktor B gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 9. Nah, ini reaksi kimia.
reaksi fotosintesis. Perhatikan persamaan reaksi fotosintesis berikut ya. Karbon dioksida bereaksi dengan air ya, menghasilkan glukosa. Jadi C6H12O6 itu glukosa ditambah dengan oksigen ya. Kemudian di sini ada koefisien X1, X2, X3 dan X4. Nah, jika disajikan dalam bentuk matriks, maka setiap molekul dengan baris matriks berturut-turut menunjukkan C, H, dan O sebagai berikut ya. Jadi untuk karbon dioksida, nah C-nya itu 1, O-nya 2 ya. Jadi dari atas ke bawah itu kan ini C, kemudian ini H, lalu ini O. Nah, C-nya 1, H-nya 0, O-nya 2 gitu maksudnya. Kemudian untuk air H2O, hanya 0, hanya 2 ya, berarti ini C-nya 0, kemudian O-nya 1. Lalu glukosa ini lengkap ya, karbonnya 6, hidrogennya 12, oksigennya 6. Untuk O2 berarti karbonnya 0, hidrogennya 0, oksigennya 2 ya. Nah, kemudian di sini ada ralat ya, jika ini mestinya bukan X1 melainkan X4 ya, ini. Nah, jika X4 sama dengan 6, langsung aja saya tulis 6 gitu ya, maka tentukan nilai X1, X2, dan X3 nih, X1, X2, X3 agar persamaan kimia tersebut setimbang atau setara ya. Dengan menggunakan konsep matriks, tentukan persamaan reaksi kesetimbangannya. Jadi sebenarnya tugas kita di sini adalah menghitung nilainya X1, X2, X3 ya, supaya apa? Supaya reaksi kimia ini setara ya. Jadi ciri dari reaksi kimia yang setara adalah jumlah atom atau jumlah unsur di sebelah kiri panah reaksi itu sama dengan jumlah atom atau jumlah unsur yang ada di sebelah kanan panah reaksi. Nah, tetapi di sini nanti kita akan menggunakan konsep matriks ya. Jadi caranya ini kita anggap saja ya, di sebelah kiri panah reaksi ya, di sisi reaktan ya. Kalau di kimia kita kenal istilah reaktan dan produk ya kan. Jadi di sebelah kiri panah reaksi atau reaktan ini bisa kita pandang jumlah 2 matriks. Ini matriks yang pertama, ini matriks yang kedua. Nah, ini harus sama dengan penjumlahan matriks di sebelah kanan panah reaksi yang ini ya, yang ini dengan yang ini gitu. Jadi langsung aja ini supaya tidak bingung ya. Berarti yang pertama kita punya X1 dikalikan dengan matriks CO2. Nah, 1, 0, 2. Kemudian ditambah X2 dikalikan dengan matriks H2O. Berarti 0, 2, 1. Ya, jadi ingat elemen-elemen yang ada di sini itu menyatakan jumlah atom dari masing-masing senyawa. CO2 ya kan, C-nya 1, kemudian hanya 0, O-nya 2 gitu maksudnya, dan seterusnya ya. Kemudian ini harus sama, nah ini supaya setara ya, ini harus sama dengan, coba ini saya hapus dulu, harus sama dengan penjumlahan 2 matriks yang di sebelah kanan panah reaksi, karena di sini ada 2 senyawa ya. Jadi ini sama dengan X3 dikalikan dengan matriks 6, 12, 6. Lalu ditambah X4, nah ini langsung aja ya, kan X4-nya sudah diketahui di soal sama dengan 6. Berarti 6 kali matriks 0, 0, 2 gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengalihkan matriks dengan skalar. Berarti masing-masing elemen kita kalikan dengan skalar tersebut. Contoh, ini X1 kali 1, kita tulis di sini X1. Lalu X1 kali 0 sama dengan 0. X1 kali 2 sama dengan 2X1. Ya. Lalu plus X2 kali 0 sama dengan 0. X2 kali 2 berarti 2X2. X2 kali 1 ya sama dengan X2. Nah, ini akan sama dengan 6X3, kemudian ini langsung aja ya, 12X3, lalu ini 6X3 ya, ditambah, nah 6 kali 0, 0, 6 kali 0, 0, 6 kali 2, 12. Nah, selanjutnya kita ketemu dengan
penjumlahan matriks ya. Jadi kalau pada penjumlahan matriks berarti elemen-elemen yang seletak itu yang kita jumlahkan. Berarti yang di ruas kiri sama dengan X1, 2X2, lalu 2X1 ditambah X2 ya. Ini akan sama dengan 6X3, kemudian 12X3, lalu 6X3 ditambah 12. Nah, selanjutnya karena tugas kita adalah menghitung nilainya X1, X2, X3 supaya reaksi kimia ini setimbang atau supaya setara, maka kita menggunakan konsep kesamaan dua matriks, ya kan? Jadi kalau dua matriks ini sama, maka elemen-elemen yang seletak ini nilainya juga harus sama, kan gitu. Berarti nanti kita akan ketemu dengan sistem persamaan linear dengan 3 variabel, ya kan? Jadi X1 sama dengan 6X3, ini persamaan pertama. Lalu 2X2 sama dengan 12X3, ya. Kemudian persamaan ketiga, nah ini 2X1 ya. 2X1 ditambah X2 sama dengan 6X3 ditambah 12 ya. Selanjutnya karena di sini SPLTV-nya itu sederhana ya, kita bisa gunakan cara substitusi aja ini. Jadi contoh ini, X1 kan sama dengan 6X3, langsung kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian untuk persamaan yang kedua, ini kita sederhanakan dulu ya. Jadi kan 2 dengan 12 itu bisa dicoret. Nah, ini dicoret ya. Berarti kan X2 sama dengan 6X3. Nah, saya tulis dulu. X2 sama dengan 6X3. Nah, sehingga nanti X2 yang di sini kita ganti saja dengan 6X3 ya. Maka nanti kita akan ketemukan X3-nya itu berapa gitu ya. Coba langsung aja. 2 kali X1 berarti 2 kali 6X3. Ini saya rapikan ya. 2 kali 6X3. Ini ya, dimasukkan ke sini. Kemudian X2-nya, nah ini kita ganti dengan 6X3. Berarti ini plus 6X3 ya sama dengan, nah yang ruas kanan tinggal tulis ulang ini. 6X3 ditambah 12 ya. Berarti 6X3 yang kiri saling meniadakan dengan 6X3 di sebelah kanan. Maka ini 2 kali 6 itu 12 ya kan. 12X3 sama dengan 12, berarti 12-nya juga bisa dicoret. Nah, sehingga ketemu X3 sama dengan 1. Nah, kan gampang. Ya kan? X3-nya ternyata nilainya sama dengan 1. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan 1 untuk menghitung nilainya X1 kan gitu. Jadi X1 sama dengan 6 kali 1 ya. Kan X3-nya 1, berarti X1-nya sama dengan 6. Oke. Ini X1 sama dengan 6. Saya beri tanda dulu. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung X2 ya. Kita masukkan saja ke persamaan 2 atau persamaan 3 ya. Tapi enaknya kita masukkan ke persamaan 2 saja yang lebih sederhana ini. Jadi X2 itu akan sama dengan 6 kali X3. Nah, berarti 6 kali 1 ya. Maka X2-nya sama dengan 6. X2-nya sama dengan 6 ya. Nah, ini sudah ketemu semuanya. Jadi ya. Jadi X1-nya 6. Ini kan. Kemudian X2-nya 6. Lalu X3-nya sama dengan 1. Atau kalau misalkan ini ditulis ulang ya. Berarti 6 CO2 bereaksi dengan 6 H2O menghasilkan 1
glukosa, ya kan, C6H12O6 dan 6O2. Nah, ini kalau dihitung ya, jumlah atom atau jumlah unsur C di ruas kiri dan ruas kanan itu pasti sama. Ini C-nya ada 6, di sini C-nya juga ada 6, ya kan? Kemudian jumlah atom hidrogennya ini 6 kali 2, berarti kan 12. Di sebelah kanan hidrogennya juga ada 12, ya. Kemudian jumlah oksigennya, ini kan 6O2, berarti 12, kemudian di sini 6O, berarti 12 ditambah 6 itu 18O. Ya. Di sebelah kanan ini pasti juga 18 nih. O-nya 6, yang di sini O-nya 12 plus 6 18. Ya, berarti sudah setara reaksi ini dengan menggunakan cara matriks, ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor berapa? 8 dan soal nomor 9 ya dari buku paket halaman 167. Untuk pembahasan soal yang lain yang lebih lengkap nanti silakan adik-adik cermati di playlist ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi dari video kita kali ini. Baik, jika ada pertanyaan silakan nanti tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal uji kompetensi dari buku paket halaman 168. Ya, ini soalnya lumayan panjang. Sebuah pabrik pembuatan furniture akan membuat ranjang dan rak TV dengan 3 pilihan jenis furniture. Banyak furniture yang akan dibuat ditampilkan dalam matriks P di bawah ini. Nah, ini matriks P-nya. Dengan kolom matriks ya berturut-turut menunjukkan ini jenis produknya, yaitu ranjang dan rak TV. Jadi ini kolom pertama ranjang, kolom kedua adalah rak TV ya. Sedangkan baris matriks berturut-turut menunjukkan jenis furniture-nya, yaitu ada tipe freestanding furniture, built-in furniture, dan knockdown furniture. Ya, baris pertama ini untuk freestanding, kedua ini untuk built-in, dan ketiga ini untuk knockdown furniture. Oke, lanjut ya. Setiap barang, berarti setiap produk, membutuhkan material furniture yang berbeda. Luas bahan material dinyatakan dalam meter persegi tiap furniture ditunjukkan pada matriks I ya, dengan kolom matriks berturut-turut menunjukkan material MDF, papan serat kepadatan menengah, dan plywood ya, kayu lapis. Sedangkan baris matriks berturut-turut menunjukkan ini jenis produknya, ranjang dan rak TV. Berarti kebalikan dengan matriks P ya. Jadi kolom pertama ini menunjukkan luas MDF yang dibutuhkan untuk membuat atau untuk memproduksi satu barang ya. Kemudian kolom kedua ini menunjukkan luas plywood ya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu barang. Nah, jenis barangnya di baris pertama ya, ini miliknya ranjang, kemudian di baris kedua ini untuk rak TV gitu. Nah, tugas kita di sini adalah menentukan matriks P kali Q, kemudian kita diminta untuk menginterpretasikan setiap elemen-elemennya. Nah, adik-adik, supaya kita punya gambaran yang lebih jelas ya, matriks P ini bisa kita nyatakan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi isi tabel ini ya, itu adalah elemen-elemen dari matriks P. Nah, kemudian adik-adik perhatikan di sini labelnya ya. Jadi baris ini kan menyatakan tipe furniture-nya. Ada freestanding furniture ya kan, built-in, kemudian knockdown furniture. Kemudian kolom ini menyatakan jenis produknya, ada ranjang dan rak TV. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menginterpretasikan matriks P terlebih dahulu ya. Jadi kalau di sini 20 itu maksudnya ada 20 ranjang yang diproduksi dengan tipe furniture freestanding gitu ya. Kemudian kalau di sini ada 19 artinya ada 19 rak TV yang diproduksi dengan tipe furniture freestanding dan seterusnya ya. Contoh lagi ini 17, berarti maksudnya ada 17 rak TV yang diproduksi dengan tipe furniture yaitu knockdown furniture ya. Paham ya? Demikian juga dengan matriks Q. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk tabel jadinya begini ya. Perhatikan labelnya terlebih dahulu. Baris ini menyatakan jenis produk ya, ada ranjang dan rak TV. Kemudian kolom, nah ini menyatakan jenis materialnya ya.
yaitu ada MDF dan plywood. Kemudian di sini satuannya adalah meter persegi per produk, ya, atau meter persegi per barang, itu juga boleh, ya. Nah, sama halnya dengan matriks P, kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana cara menginterpretasikan matriks Q dengan menggunakan tabel seperti ini, ya. Contoh, kalau di sini ada 30, itu maksudnya, ya, dibutuhkan 30 meter persegi MDF, ya, untuk membuat satu ranjang. Nah, kalau misalkan di sini 29, artinya dibutuhkan 29 meter persegi plywood, ya, untuk membuat satu ranjang. Oke, contoh lagi. Di sini ada 21. Berarti maksudnya adalah dibutuhkan 21 meter persegi plywood untuk memproduksi satu rak TV. Nah, selanjutnya kedua matriks ini kita kalikan. Gitu ya. Jadi kita punya matriks P. Nah, ini kita kalikan dengan matriks Q. Ya. Coba matriks P kita tulis elemen-elemennya dulu ya. 20, 19, 8, 12, 15, 17 ya. Ini kita kalikan dengan matriks Q. Berarti kita punya 30, 29, 16 dan 21. Ya, berarti baris kali kolom ya. Baris pertama kali kolom kedua, kemudian baris pertama kali kolom pertama ya, kemudian baris pertama kali kolom kedua dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita tulis di sini ya. Berarti 20 kali 30 ditambah 19 kali 16 ya. Kemudian kita geser, kita kalikan dengan kolom kedua ya. Berarti ini 20 kali 29 ditambah 19 kali 21. Sekarang barisnya kita ganti baris kedua ya. 8 kali 30 ditambah 12 kali 16 ya. Lalu 8 kali 29 ditambah 12 kali 21. Kemudian ini 15 kali 30 ya. Ditambah 15 kali 16. Nah, yang terakhir berarti 15 kali 29 ditambah 17 kali 21. Nah, nanti kalau kita hitung ya, jadi ini adalah matriks PQ. Elemen-elemennya itu adalah 904. Kemudian 432, lalu 722, kemudian untuk kolom keduanya 979, 484, kemudian 792. Nah, ini adalah matriks P kali Q ya, elemen-elemennya seperti ini. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk tabel jadinya begini. Ya, perhatikan di sini labelnya ya. Untuk baris itu yang menentukan adalah matriks P, kemudian untuk kolom itu yang menentukan adalah matriks Q. Nah, cara membacanya begini. Contoh ini ya, 904. Berarti dibutuhkan 904 meter persegi MDF untuk membuat freestanding furniture. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kalau di sini 979 berarti dibutuhkan 979 meter persegi plywood ya untuk membuat sejumlah produk. Nah, dengan tipe furniture, freestanding furniture dan seterusnya ya. Kalau mau lebih rinci, nah kita kembali ke sini. Ini contohnya. 20 kali 30. Berarti kan 20 ranjang dengan tipe freestanding furniture ya. Nanti dikalikan dengan 30 meter persegi MDF yang dibutuhkan untuk membuat satu ranjang ya. Lalu nanti 19 kali 16 itu artinya 19 rak TV dengan tipe freestanding furniture gitu ya, dikalikan dengan 16 meter persegi MDF untuk memproduksi satu rak TV. Nah, sehingga nanti lengkapnya itu jadinya begini. Jadi dibutuhkan 904 meter persegi MDF untuk memproduksi 20 ranjang dan 19 rak TV dengan tipe freestanding furniture. Ya, ini untuk elemen
pada baris pertama kolom pertama gitu. Kemudian dibutuhkan 979 meter persegi plywood, ya kan, untuk memproduksi 20 ranjang dan 19 rak TV dengan tipe freestanding furniture. Ya, ini yang lebih rinci dan seterusnya. Nih, untuk baris kedua ya, baris kedua kolom pertama dibutuhkan 432 meter persegi MDF untuk memproduksi 8 ranjang dan 12 rak TV ya dengan tipe built-in furniture. Kemudian 484 ya, dibutuhkan 484 meter persegi plywood untuk memproduksi 8 ranjang dan 12 rak TV dengan tipe built-in furniture. Kemudian 722 dibutuhkan 722 meter persegi MDF ya, ini rinciannya untuk memproduksi 15 ranjang dan 17 rak TV ya dengan tipe knockdown furniture. Kemudian satu lagi ya, nah yang ini loh nggak muncul, sebentar. Nah ini ya, dibutuhkan 792 meter persegi plywood untuk memproduksi 15 ranjang dan 17 rak TV dengan tipe knockdown furniture. Jadi rincian-rincian yang ada di sini, nah kita kembali dulu ya. Rincian-rincian yang ada di sini itu ada ceritanya. Nah, ceritanya yang ini tadi. Ya, 20 kali 30 ditambah 19 kali 16. Jadi 20 di sini menunjukkan 20 ranjang dengan tipe freestanding furniture, ya kan? Kemudian 19 di sini menunjukkan 19 rak TV dengan tipe freestanding furniture. Lah 30 dan 16 itu kan menyatakan luas MDF untuk memproduksi satu ranjang, ya kan? Itu butuh 30 meter persegi MDF. Kemudian 16 ya, ini 16, ini 16. Itu menyatakan dibutuhkan 16 meter persegi MDF untuk membuat satu rak TV. Sehingga nanti kalau dikalikan 20 kali 30 itu artinya luas MDF yang dibutuhkan untuk membuat 20 ranjang ya dengan tipe freestanding furniture. Kemudian kalau 19 kali 16 ya, nanti kalau dihitung itu berarti luas MDF yang dibutuhkan untuk membuat 16 rak TV dengan tipe freestanding furniture. Nah, rinciannya kira-kira seperti ini tadi. Ya, paham ya? Nah, silakan nanti jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan sekarang soal nomor 11 ya, uji kompetensi dari buku paket halaman 168. Hitunglah keluaran total setiap sektor jika ditargetkan permintaan akhir sektor B 200 dan sektor G adalah 300. Dengan matriks teknologi sebagai berikut ya, kita punya matriks A ini sebagai matriks teknologi, ordonya 2x2 ya, 2 baris kemudian 2 kolom. Lalu rumus permintaan akhir diketahui U sama dengan I min A kali X ya. Dengan U itu adalah matriks permintaan akhir, ordonya M kali 1. Kemudian I itu adalah matriks identitas, ordonya M kali M. Lalu A ya, ini adalah matriks teknologi, berarti yang ini ordonya M kali M, berarti M kali M di sini ya sama dengan 2 kali 2 kan gitu. Karena ada 2 baris dan 2 kolom. Berarti untuk matriks identitas nanti juga berordo 2 kali 2 ya. Lalu kita punya matriks X. Nah, matriks X itu adalah matriks keluaran total. Ordonya M kali 1, berarti ini 2 kali 1. Nah, tugas kita sebenarnya adalah menentukan matriks X. Coba perhatikan kembali soalnya ya. Hitunglah keluaran total setiap sektor. Nah, sementara X itu adalah matriks keluaran total. Maka nanti langsung aja kita misalkan ya, X itu adalah matriks yang elemen-elemennya adalah P kecil dan Q kecil. Nah, apa itu P kecil? P kecil adalah keluaran total sektor P. Kalau Q kecil itu adalah keluaran total sektor Q, gitu ya. Kemudian untuk U itu adalah matriks permintaan akhir. Nah, di soal diketahui
permintaan akhir sektor P 200, sektor Q 300. Nah, maka bisa kita tuliskan di sini untuk matriks U, elemen-elemennya adalah 200 dan 300 ya. Jadi yang 200 ini adalah permintaan akhir sektor P, kemudian yang 300 ini adalah permintaan akhir sektor Q. Jadi ingat, tugas kita di sini adalah menentukan matriks X ya. Lalu untuk matriks identitasnya kan ordonya 2 kali 2. Nah, ini supaya enak kita tulis saja di awal ya, supaya nggak bingung. Berarti 1, 0, 0, 1. Nah, baru ini kita tulis ulang ya rumusnya. Jadi kan U itu katanya sama dengan dalam kurung I dikurangi A dikalikan dengan X. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah matriks X, ada di kanan sama dengan, ini supaya enak kita tukar tempat saja ya. Jadi yang ditanyakan itu kita letakkan di sebelah kiri sama dengan. Jadi dalam kurung I dikurangi A dikalikan dengan X sama dengan U ya. Kemudian untuk matriks I-nya, nah kita tuliskan di sini 1, 0, 0, 1. Oh ya, ini kurung buka ya. Nah, kemudian ini kita kurangkan dengan matriks A ya, diketahui di soal 0,10, kita tulis 0,1 saja, lalu 0,14, 0,02, kemudian 0,20, kita tulis 0,2 saja ya. Baru ini tutup kurung ya. Lalu kita kalikan dengan matriks X. Nah, matriks X-nya adalah P, Q atau P dan Q gitu ya. Nah, ini sama dengan matriks U. Matriks U-nya 200 dan 300. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti kita akan kurangkan matriks identitas dengan matriks A terlebih dahulu. Pengurangan 2 matriks, berarti elemen-elemen yang seletak itu yang kita kurangkan. Jadi nanti 1 dikurangi 0,1 ya kan, lalu 0 dikurangi 0,14, 0 dikurangi 0,02, lalu 1 dikurangi 0,2 ya. Yuk kita hitung di sini ya. Jadi yang pertama 1 dikurangi 0,1 itu sama dengan 0,9. Lalu 0 dikurangi 0,14 itu negatif 0,14. 0 dikurangi 0,02 berarti negatif 0,02. Nah, 1 dikurangi 0,2 itu sama dengan 0,8. Lalu kita kalikan dengan matriks PQ ya, sama dengan matriks 200, kemudian yang bawah 300. Nah, langkah selanjutnya ya, ini kita misalkan saja supaya nggak bingung ya. Jadi misal matriks yang ini ya, itu kita anggap sebagai matriks R. Nah, kita misalkan R aja ya, kan habisnya P, Q, kemudian R. Kemudian ini tadi adalah matriks X ya, lalu ini adalah matriks U ya kan. Nah, supaya di sebelah kiri sama dengan itu hanya tertinggal matriks X saja, maka kita bisa kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan R inverse ya kan. Jadi nanti R inverse dikalikan dengan R dikalikan dengan X itu harus sama dengan R inverse dikalikan dengan U. Jadi harus adil ya, kalau ruas kiri dikali dengan R inverse, maka yang ruas kanan juga harus dikalikan dengan R inverse. Nah, sesuai dengan sifat matriks, ketika R inverse dikalikan dengan R, itu berarti hasilnya adalah matriks identitas. Ya kan? Nah, berarti matriks identitas dikalikan dengan X sama dengan R inverse dikalikan dengan U. Matriks identitas dikalikan dengan matriks X, ya sama dengan matriks X itu sendiri. Berarti dengan kata lain, X itu akan sama dengan R inverse dikalikan dengan U. Gitu ya. Oke, berarti langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung R inverse. Ya, masih ingat rumusnya ya?
Jadi R inverse itu sama dengan seperdeterminan dari matriks R dikalikan dengan adjoin dari R, ya. Nah, ini kebetulan matriks R-nya itu kan ordo 2 kali 2. Nah, itu relatif gampang ya, tidak terlalu panjang. Jadi yang jelas nanti kita akan hitung dulu determinan dari matriks R. Nah, yang ini ya. Rumusnya adalah A kali D dikurangi B kali C. Ya, dikali silang kemudian dikurangkan. Langsung ya kita hitung di sini aja. Jadi determinan dari matriks R A kali D berarti 0,9 ya. Dikalikan dengan 0,8 lalu dikurangi dengan min 0,02 dikalikan dengan minus 0,14 ya. Oke, ini kita pakai kalkulator aja. Jadi 0,9 kali 0,8. Di sini minus ketemu minus ya, jadinya plus. Nah, ini kan negatif ketemu negatif, negatif kali negatif jadinya plus, berarti 0,9 kali 0,8. Kemudian kita kurangkan langsung dengan 0,2 kali 0,14. Nah, hasilnya itu adalah 0,7172. Nah, ini saya bulatkan aja ya. 0,7172 ya, itu adalah determinan dari R. Selanjutnya untuk adjoin dari R ya. Jadi adjoin dari R. Untuk mencari adjoin dari R ya, karena di sini matriksnya ordo 2 kali 2, maka caranya adalah ini ditukar tempat. Jadi 0,8 dan 0,9 ini diputar ya, ditukar tempat. 0,8 naik ke atas, 0,9 turun ke bawah. Kemudian yang di sini semula tandanya negatif, ini juga negatif ya, diganti positif. Jadi dengan kata lain, min 0,02 nanti kita kalikan dengan negatif 1, demikian juga minus 0,14 itu dikalikan dengan negatif 1. Nah, gitu caranya mencari adjoin matriks 2 kali 2 ya, ordonya 2 kali 2. Berarti langsung ya 0,02. Kemudian ini 0,14. Nah, ini 0,14. Lalu 0,8 ditulis di atas. Nah, 0,8 kemudian 0,9 ditulis di bawah. Nah, seperti ini ya. Berarti adjoin dari matriks R sudah ketemu ya. Maka kita bisa langsung masukkan ke rumus ini. Nah, jadi X ya, itu sama dengan R inverse. Nah, R inverse itu berarti kan 1 per determinan dari matriks R. Berarti 1 per 0,7172 ya kan. Lalu kita kalikan dengan adjoin dari matriks R 0,8 lalu 0,14 0,02 kemudian yang di sini adalah 0,9. Nah, ini adalah matriks R inverse ya. Lalu ada dikalikan dengan matriks U. Nah, matriks U-nya tadi kan yang ini, ya kan? 200 dan 300. Nah, langsung ditulis di sebelahnya sini. 200 kemudian 300, ya. Selanjutnya, ini kita tulis dulu ya. 1 per 0,7172. Nah, kita akan mengalihkan dua matriks. Berarti kalau perkalian dua matriks, baris itu kita kalikan dengan kolom ya. Ini baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Nah, kebetulan ini hanya satu kolom saja ya, maka nanti langsung aja ini. Nah, 0,8 kali 200 itu sama dengan 160 gitu ya. Kemudian 0,14 kali 300, ini saya pakai kalkulator aja ya supaya cepat. Jadi 0,8 kali 200 ditambah
0,14 kali 300. Nah, hasilnya itu sama dengan 202 ya. Lalu baris bawahnya 0,02 kali 200 ditambah 0,9 kali 300. Hasilnya itu 274. Nah, seperti ini ya. Maka perkalian skalar dengan matriks ya. Berarti masing-masing elemen kita kalikan dengan 1/0,7172 atau 202 langsung aja kita bagi dengan 0,7172, kan sama aja ya kan. Coba kita hitung ya. Jadi 202 dibagi 0,7172, hasilnya itu tidak bulat ya. Oke, kita bulatkan saja dua angka di belakang koma ya. 281,65. Kemudian 274 dibagi 0,7172 ya, sama dengan 382,04. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi ini adalah matriks X, yang mana matriks X tadi elemen-elemennya adalah P kecil dan Q kecil. Nah, apa itu P kecil? P kecil itu adalah keluaran total sektor P ya. Kalau Q kecil itu adalah keluaran total sektor Q. Nah, maka tinggal kita tulis di sini kesimpulannya. Jadi keluaran total sektor P sama dengan berapa? 281,65 ya. Kemudian keluaran total saya tulis di atasnya sini ya, karena nggak cukup kalau di bawah ini. Keluaran total sektor Q sama dengan 382,04. Gitu jawabannya ya. Nah, ini. Jadi yang ini adalah keluaran total sektor P, yang ini adalah keluaran total sektor Q. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 11 ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 12 ya, dari buku paket halaman 169. Nah, ini aplikasi determinan dan inverse matriks pada rangkaian arus listrik searah. Perhatikan rangkaian arus listrik berikut ini ya. Kita punya gambar 3.5. Dari gambar 3.5 tersebut, berdasarkan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2, diperoleh persamaan-persamaan sebagai berikut ya. Tentukan kuat arus I1, I2 dan I3 dalam satuan ampere. Nah, adik-adik, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 itu nanti akan kita pelajari di fisika, yaitu ketika kita belajar tentang rangkaian arus listrik searah ya. Nah, di soal nomor 12 ini penekanannya adalah penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Ya kan? Ini persamaan pertama, kedua, ketiga ya. Kalau biasanya variabel-variabelnya itu simbolnya adalah X, Y, Z. Nah, di soal nomor 12 ini simbolnya diganti, yaitu I1, I2 dan I3 ya. Jadi I1 itu adalah arus listrik yang mengalir di sini. Kemudian ini adalah I3 ya kan? Lalu arus yang mengalir di sini adalah I2 ya, satuannya dalam ampere. Nah, untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dengan 3 variabel ya, kita bisa menggunakan konsep determinan matriks. Jadi SPLTV ini terlebih dahulu kita nyatakan dalam bentuk matriks. Nah, hati-hati untuk persamaan kedua dan persamaan ketiga ya, persamaan 2 dulu. Ini variabel I2-nya tidak muncul, ya kan? Min 6 I1 langsung lompat ke min 4 I3.
Demikian juga persamaan 3, ya variabel I1-nya tidak muncul. Jadi langsung min 5I2 min 4I3. Nah, sehingga supaya gampang ya Dek ya, bentuk persamaan semacam ini enaknya kita tata ulang, kita atur ulang. Jadi untuk persamaan yang kedua, ini bisa kita tuliskan lagi menjadi minus 6I1 lalu ditambah 0I2, ya kan? Kemudian baru dikurangi 4I3 sama dengan negatif 13. Lalu untuk persamaan yang ketiga, ini bisa kita tulis ulang ya menjadi 0I1 min 5I2 min 4I3 sama dengan min 20. Kalau persamaan 1 ini aman ya, variabel-variabelnya muncul semua. Nah ini min I1 min I2 plus I3 sama dengan 0. Nah baru kita nyatakan dalam bentuk matriks ya. Berarti matriks yang pertama berarti matriks A ya. Elemen-elemennya itu adalah koefisien dari persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Berarti langsung saja di sini min 1 plus 1. Ya kan ini. Min 1 plus 1. Oke. Kemudian baris yang kedua adalah min 6, 0, min 4. Ya. Jadi ini min 6, 0, kemudian negatif 4. Kemudian baris yang ketiga berarti 0, negatif 5, negatif 4. Nah, ini kita kalikan dengan matriks variabel. Ya, matriks variabelnya adalah I1, I2, kemudian I3 sama dengan matriks konstanta. Ya, berarti 0, min 13, min 20. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Langkah selanjutnya, kita akan menggunakan rumus untuk menghitung I1, I2, I3 ya dengan memanfaatkan konsep determinan matriks. Jadi, kalau biasanya X itu kan sama dengan DX dibagi dengan D, ya kan? Berhubung di sini variabelnya itu namanya berubah menjadi I1, maka yuk kita sesuaikan. Ya, ini kita hapus I1 ya, itu akan sama dengan DX. Nah, X-nya kita ganti dengan I1. Ya, berarti DI1 dibagi dengan D. Oke. Ini adalah rumus yang pertama. Nah, kemudian untuk menghitung I2 ya. Untuk menghitung I2 berarti nanti rumusnya langsung aja ini. DI2 dibagi dengan D. Saya beri tanda dulu ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk menghitung I3 ya. I3 itu akan sama dengan DI3 dibagi dengan D. Nah, kita akan gunakan 3 rumus ini ya untuk menghitung I1, I2, dan I3. Nah, apa itu D? D itu adalah determinan dari matriks A ya. Jadi ini adalah matriks A ya, kemudian dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks konstanta. Nah, D itu adalah determinan dari matriks A. Ya, langsung aja kita hitung di sini. Jadi D itu sama dengan determinan dari min 1, min 1, 1, min 6, 0, min 4, 0, min 5, min 4. Nah, kita bisa menggunakan cara Sarus ya. Jadi elemen pada kolom pertama dan kolom kedua tinggal kita tulis ulang di sini. Min 1, min 6, 0. Min 1, 0, min 5. Kemudian kita kalikan secara diagonal. Nah, seperti ini. Ya, yang mengarah ke kanan bawah nanti kita kalikan dengan plus 1. Ya, jadi kita kalikan dulu min 1 kali 0 kali min 4 ya jelas ini 0 ya. Ini juga 0 ya. Nah ini 1 kali min 6 kali min 5 itu kan hasilnya plus 30 ya. 30 kali 1 ya sama dengan 30. Nah langsung aja ditulis di sini. Nah kemudian yang mengarah ke kanan atas. Nah ini ya. Ini kita kalikan, kemudian nanti hasil perkaliannya kita kalikan lagi dengan min 1. Atau gampangannya tandanya langsung kita ubah gitu aja ya. 0 kali 1 ini jelas 0 ya. Kemudian min 5 kali min 4
plus 20. Nah, plus 20 kali min 1 mestinya akan min 20, ya kan? Berhubung di sini kita kalikan dengan min 1, nah min 20 kali min 1 itu sama dengan 20. Langsung kita tulis di sini. Ya, min 4 kali min 6, 24. 24 kali min 1, min 24. Min 24, langsung kita ubah tandanya menjadi positif. Ya, plus 24. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Jadi 0 plus 0 plus 30. Ya, kita tulis 30-nya saja ya. Kemudian ditambah atasnya ini. 0 nggak perlu ditulis ya. Jadi 30 plus 20 plus 24. Nanti hasilnya akan sama dengan 74. Nah, D-nya sudah ketemu ya. D-nya sama dengan 74. Selanjutnya kita akan hitung DI1 ya. Kalau DI1 berarti nanti yang diganti itu adalah elemen pada kolom ke-1. Diganti apa elemennya? Diganti elemen dari matriks C. Jadi 0, kemudian min 13, lalu di sini min 20. Nah, kemudian ini tetap ya, min 1, 0, min 5, 1, min 4, min 4 ya. Selanjutnya kita gunakan cara sarus kembali. Jadi 0, min 13, min 20, di sini min 1, 0, min 5. Nah, ini supaya tidak terlalu panjang juga durasinya ya. Nanti silakan dicoba sendiri. Jadi prinsipnya ini dikalikan secara diagonal gitu ya. Kemudian yang ini juga dikalikan secara diagonal. Nah, ke atas ya, ke kanan atas. Nah, nanti kalau dihitung-hitung ya, hasil akhirnya untuk DI1 ya, itu akan sama dengan 37. Ya, 37. Nanti silakan dicoba sendiri ya, Dek ya. Nah, 37. Kalau kesulitan boleh tanya di kolom komentar. Selanjutnya kita akan hitung DI2. Jadi DI2, nah maka yang diganti itu adalah elemen yang terletak pada kolom kedua. Berarti yang ini ya, diganti dengan elemen dari matriks C. Jadi min 1, min 6, 0. Kemudian di sini 0, min 13, lalu min 20. Kemudian yang di sini 1, min 4, min 4. Nah, dengan cara sarus juga ya. Nanti kalau kita hitung hasil akhirnya itu akan sama dengan untuk DI2 ya, hasil akhirnya itu akan sama dengan 148. Nah, sebenarnya adik-adik juga bisa menghitung nilai determinan sebuah matriks itu secara online. Nah, ya. Jadi tinggal nanti dimasukkan elemen-elemen yang ada, nanti akan langsung ketemu determinannya sama dengan sekian gitu ya. Tapi kalau menurut saya sambil latihan gitu ya, nanti silakan dihitung manual saja dengan menggunakan cara sarus ya. Itu akan jauh lebih melatih kemampuan kita dalam menghitung gitu ya. Selanjutnya kita akan hitung DI3. Nah, DI3 berarti yang diganti sekarang adalah elemen pada kolom ketiga ya. 0, min 13. Oh sebentar, ini keliru. Jadi yang diganti itu adalah kolom ketiga. Kolom pertama dan kolom keduanya berarti tetap ya, min 1, min 6, 0, kemudian ini min 1, lalu 0, min 5 ya kan. Nah, kolom ketiga ini kita ganti dengan 0, min 13, min 20 ya. Lalu gunakan cara sarus kembali, min 1, min 6, 0, min 1, 0, min 5 ya. Atau ini saya berikan contoh yang terakhir ini ya. Jadi untuk menghitung determinan dengan cara sarus, prinsipnya adalah yang ke kanan bawah. Nah, diagonal yang ke kanan bawah ini ya, itu kita kalikan, kemudian tandanya tetap. Nah, min 1 kali min 20 ya, itu akan sama, oh ini min 1 kali 0 ya, kali min 20, hasilnya akan sama dengan 0. Min 1 kali min 13 kali 0, ini juga 0 ya. Nah, kemudian ini juga 0 ya, 0 kali min 6 kali min 5.
ini sama dengan 0. Ini kebetulan mudah ini ya. Kemudian yang ke kanan atas, nah, ke kanan atas, diagonal yang mengarah ke kanan atas, ini nanti tandanya langsung kita ganti atau kita kalikan dengan -1 ya. Jadi kita kalikan dulu, terus tandanya diubah, itu juga boleh ya. 0 kali 0 kali 0 ini jelas 0 ya kan. Kemudian -5 kali -13 itu sama dengan +65. +65 kali -1 -65, tapi tandanya jadi plus ya, karena dikali dengan -1. Lalu -20 kali -6 itu 120. Nah, 120 kali -1 -120 ya. Tapi tandanya kita ubah jadi plus. Nah, maka nanti DI3 ya langsung dihitung aja ini. Berarti 65, nolnya nggak usah ditulis ya. Jadi 65 ditambah 120 ya sama dengan 185 ya. Ini sudah ketemu DI3-nya. Nah, ini ya. Jadi DI3 ketemu, kemudian DI2 ya. Ini juga sudah ketemu ya. Lalu DI1 ketemu, D-nya juga sudah ketemu. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus semula ke sini. I1, I2, I3 ya. Baik, kita akan coba sisipkan di sini ya. Nah, semoga cukup ini. Jadi I1 itu sama dengan DI1 ya. DI1-nya 37. Lalu D-nya tadi berapa? 74. Ya kan? 37 per 74 itu sama dengan 1/2 ya, setengah ampere. Nah, berarti arus yang mengalir ya dari A ke B, dari A ke H kemudian ke D ya, itu sama dengan setengah ampere. Gitu artinya ya. Kemudian untuk I2, nah untuk I2 berarti kan rumusnya DI2 per D. DI2-nya tadi kan 148. Nah, D-nya tadi 74 ya. 148 dibagi 74 itu sama dengan 2 ya. Berarti I2 itu sama dengan 2 ampere. Nah, ini sudah ketemu I1 dan I2 ya. I2 itu arus listrik yang mengalir dari A kemudian melalui baterai 7 volt ya, kemudian melalui hambatan 1 ohm, kemudian mengalir juga melalui hambatan 4 ohm. Nah, arus yang mengalir setelah dihitung ternyata 2 ampere gitu ya. Kurang 1 I3 ya, arus listrik yang mengalir dari D ke A yang lewat tengah ya. Berarti nanti rumus yang kita gunakan adalah I3 yang ini tadi ya. I3 sama dengan DI3 ya, 185 dibagi dengan D ya. D-nya tadi kan 74. Nah, coba ini kita hitung dengan kalkulator aja ya. 185 dibagi 74. Oke, hasilnya adalah 2,5 ya. 2,5 ampere. Nah, ini. Jadi arus yang mengalir ya melalui D ke A berarti melalui baterai 13 volt, hambatan 1 ohm, hambatan 3 ohm itu adalah 2,5 ampere. Nah, ini sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama gitu ya, perhatikan. Jadi pada simpul A ya, simpul itu maksudnya titik percabangan ya, ada arus yang masuk yaitu I3. Yang masuk berapa? Oh, yang masuk 2,5 ampere ya kan. Kemudian yang keluar dari titik A, dari simpul A itu adalah I1 dan I2. I1-nya berapa? Oh, I1-nya setengah ampere. I2-nya berapa? Oh, I2-nya 2 ampere. Nah, ini sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama, bahwa jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari sebuah titik percabangan atau dari sebuah simpul gitu ya. Jadi yang masuk 2,5 ampere, yang keluar logikanya juga 2,5 ampere. Hanya saja di sini dipecah kan gitu ya. Yang ke atas I1 setengah ampere, kemudian yang ke bawah I2 itu sama dengan 2 ampere. Setengah ditambah 2 itu sama dengan 2,5.
Nah, sebenarnya nanti kita akan belajar lebih dalam hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 itu di fisika, ya, di rangkaian arus listrik searah. Ini hanya sekedar informasi saja, gitu ya. Yang jelas caranya seperti ini untuk menghitung I1, I2, dan I3 dengan memanfaatkan konsep determinan matriks. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya? Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 12 ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan soal nomor 13 dari buku paket halaman 169. Jika matriks A elemennya seperti ini, maka tentukan matriks A pangkat 2017 ditambah A pangkat 2020 ditambah A pangkat 2023. Nah, adik-adik, kalau kita amati di sini pangkatnya itu bilangannya besar-besar ya, sehingga kita tidak mungkin menghitung secara manual ya A pangkat 2017 itu berapa. Dengan cara A kita kalikan dengan A, kita kalikan dengan A sebanyak 2017 kali. Nah, nggak mungkin kita lakukan seperti itu. Kemudian di sini A pangkat 2020, berarti kita mengalikan matriks A kali matriks A kali matriks A sebanyak 2020 kali, dan seterusnya. Sehingga di sini kita harus mencari polanya dulu, ya. Bagaimana cara mencari polanya? Coba perhatikan. Kalau kita punya A pangkat 1, berarti kan A pangkat 1 itu ya sama dengan matriks A itu sendiri. Ya, ini 2, 5, min 1, min 2. Artinya A pangkat 1 itu sama dengan matriks A. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung A pangkat 2. Berarti A kali A. 2, 5, min 1, min 2. Dikalikan dengan 2, 5, min 1, min 2. Ya. Yuk kita kalikan baris kali kolom. Ya, seperti biasa. 2 kali 2, 4 ditambah min 5. Berarti hasilnya adalah min 1. Nah, sekarang kita kalikan dengan kolom kedua. 2 kali 5, 10 ditambah 5 kali min 2 berarti 10 min 10 sama dengan 0. Tulis sini. Sekarang baris kedua. Ya, kali kolom pertama. Min 1 kali 2 min 2 ditambah 2. Ya kan, min 2 kali min 1 itu sama dengan plus 2. Berarti min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita kalikan dengan kolom kedua. Min 1 kali 5 itu min 5 ditambah 4, berarti di sini min 1. Nah, adik-adik, kalau kita punya matriks identitas urdu 2 kali 2 itu kan 1, 0, 0, 1. Berarti kalau kita punya min 1, 0, 0, min 1, ini adalah matriks min I, kan gitu. Ya, artinya A pangkat 2 itu sama dengan matriks min I. Oke, kita lanjutkan dulu dengan A pangkat 3. Ya, A pangkat 3 berarti A pangkat 2 ya dikalikan dengan matriks A, kan gitu. Maka akan sama dengan A pangkat 2-nya tadi adalah min 1, 0, 0 min 1 dikalikan dengan matriks A, berarti 2, 5, min 1, min 2 ya. Sehingga nanti hasil akhirnya itu adalah matriks min A. Jadi kalau I dikalikan dengan A, hasilnya adalah matriks A. Berarti kalau min I dikalikan dengan A, hasilnya adalah matriks min A. Ya, ini min 2, min 5, min 1, kok min 1, ini plus 1 ya, kemudian plus 2. Nah, ini adalah matriks min A ya. Sejauh ini masih belum ketemu polanya ya, ini A, min I, kemudian min A. Oke, kita tambah lagi, kita akan hitung A pangkat 4. Berarti kalau A pangkat 4 itu sama dengan A pangkat 3 dikalikan dengan matriks A. Nah, A pangkat 3 tadi kan min 2, min 5, 1, 2. Kemudian untuk matriks A 2, lalu 5, kemudian min 1, min 2 ya. Maka ini akan sama dengan min 2 kali 2 itu min 4, min 5 kali min 1 itu plus 5 ya, berarti 4 min 5 ya, itu akan sama dengan 1. Nah, kemudian min 2 kali 5 itu min 10
ditambah 10. Min 5 kali min 2 kan 10, berarti di sini 0. Kemudian 1 kali 2 itu 2, ditambah min 2 sama dengan 0, 1 kali 5 sama dengan 5, ditambah 2 kali min 2 berarti 5 ditambah min 4, nah sama dengan 1. Nah ini adalah matriks identitas ya, masih belum ketemu juga polanya. Oke, kita tambah A pangkat 5, berarti kan A pangkat 4 dikalikan dengan A. Nah kalau A pangkat 4 tadi kan matriks identitas, berarti kalau matriks identitas dikalikan dengan matriks A, maka tentu saja hasilnya adalah matriks itu sendiri. Berarti A pangkat 5 itu sama dengan A. Nah dari sini sudah mulai membentuk pola, ya kan? Coba perhatikan. A pangkat 1 sama dengan A, kemudian A pangkat 2 min I, A pangkat 3 min A pangkat 4 sama dengan plus I. Nah A pangkat 5 kembali ke awal, yaitu sama dengan A pangkat 1 sama dengan A. Lah mestinya nanti A pangkat 6, ya kita lanjutkan di sini ya. Nah mestinya A pangkat 6 itu akan sama dengan min I, ya. Amati polanya, jadi A min I min A I, berarti A, nah, maka mestinya min I, ya kan. Kemudian min A, kemudian I, nanti akan ketemu dengan A lagi. Kita akan coba buktikan ya. Kita akan menghitung A pangkat 6. Nah, kalau A pangkat 6 itu akan sama dengan A pangkat 5 dikalikan dengan A. Ya, A pangkat 5 tadi adalah matriks A. Nah, berarti A dikalikan dengan A, ini sama dengan A kuadrat. Tuh kan terbukti. Ya, jadi A pangkat 6 itu sama dengan min I sama dengan A kuadrat. Berarti nanti A pangkat 7 ya itu akan sama dengan min A ya, yang tidak lain tidak bukan ini adalah A pangkat 3 yang ini. Jadi A pangkat 3 itu min A ya, berarti A pangkat 7 karena sama dengan min A, maka A pangkat 7 sama dengan A pangkat 3. Kemudian A pangkat 8 ya sekalian aja itu akan sama dengan A pangkat 4 ya kan. Jadi akan sama dengan A pangkat 4 sama dengan matriks identitas dan seterusnya. Bagaimana? Sampai sini sudah bisa dipahami ya. Nah sehingga kalau pola ini kita jajarkan, nah kita jajarkan tuh maksudnya begini. Jadi A pangkat 1 gitu ya, itu nanti akan berulang di A pangkat 5. Jadi A pangkat 1 itu sama dengan A pangkat 5. Nah ini selisihnya kan 4. Maka nanti pasti akan berulang lagi di A pangkat 9 ya. Kemudian akan berulang lagi di A pangkat, ini 9 tambah 4 13 ya. Dan seterusnya sama dengan matriks A itu sendiri. Kemudian A pangkat 2 ya dek ya, itu akan sama dengan A pangkat 6. Ini kan A pangkat 2 sama dengan A pangkat 6. Maka ini juga akan sama dengan A pangkat 10 ya, jadi selisihnya itu 4. Kemudian sama dengan A pangkat 14 dan seterusnya ya, sama dengan matriks min I. Oke. Kemudian A pangkat 3 ya, A pangkat 3 itu akan sama dengan A pangkat 7 yang ini tadi ya. A pangkat 7 sama dengan min A sama dengan A pangkat 3. Berarti A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 7 sama dengan A pangkat berapa? 11 ya kan, sama dengan A pangkat 15 dan seterusnya. Ini sama dengan matriks min A ya. Kemudian satu lagi A pangkat 4 ya dek ya, itu akan sama dengan A pangkat 8 ini. Jadi A pangkat 4 itu sama dengan A pangkat 8. Kemudian akan sama dengan A pangkat 12 ya, akan sama dengan A pangkat 16. Sama dengan matriks identitas kan gitu. Ya ini kalau kita teruskan, nah ini sama dengan matriks identitas. Nah ini polanya. Ya ini pola yang terbentuk.
Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami? Nanti silakan jika ada pertanyaan ya boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, masalahnya di sini yang ditanyakan itu adalah A pangkat 2017 ya. Kemudian di sini ada A pangkat 2020. Lalu ada A pangkat 2023. Nah, dari pola yang terbentuk ya, yang sifatnya itu lebih mudah kita amati itu adalah yang ini. Jadi A pangkat 4, A pangkat 8, A pangkat 12, A pangkat 16, berarti nanti A pangkat 20, A pangkat 24 ya. Kemudian A pangkat 28 atau istilahnya A pangkat bilangan yang merupakan kelipatan dari 4 atau yang habis dibagi dengan 4 ya. Itu nanti hasil akhirnya sama dengan I ya. Nah, berarti kalau yang dekat-dekat dengan soal ya, di sini ada A pangkat 2017, 2020, 2023. Itu adalah A pangkat 2016. Ya. Jadi kan di sini karakternya adalah pangkatnya itu habis dibagi dengan 4. Ini 4 habis dibagi dengan 4. 8 habis dibagi dengan 4. Ya kan? 12 habis dibagi dengan 4. 16 juga habis dibagi dengan 4. Berarti nanti yang dekat dengan 2017 itu kan 2016 ya. 2016 itu habis dibagi dengan 4. Nah, maka saya pakai warna lain ya, warna hijau aja. Maka berdasarkan pola ya, saya tulis ini ya, berdasarkan pola ya, dapat kita simpulkan ya Dek ya, A pangkat 2016 ya, ini habis dibagi dengan 4 ya. 2016 itu habis dibagi dengan 4. Itu akan sama dengan A pangkat 4. Nah, sama dengan A pangkat 4 yaitu sama dengan matriks identitas ya kan. Nah, kita kembali ke pola yang tadi, yang ini tadi ya. Nah, ini jadi habisnya matriks identitas. Nah, ini habisnya matriks identitas itu adalah matriks A. Jadi kan A min I min A I ya, atau saya tulis saja. Jadi pola yang terbentuk ya itu adalah seperti ini. A kemudian min I kemudian min A ya kan, lalu I. Nah, kemudian berulang lagi ya. Jadi A min I min A, kemudian I, ya, kemudian berulang lagi ke sini. A min I min A, lalu I, lalu berulang lagi. A min I min A, I, gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Sehingga kalau di sini A pangkat 2016 itu adalah matriks I, ya, maka logikanya A pangkat 2017 itu akan sama dengan matriks A. Nah, ini penting ini ya. Jadi sudah ketemu A pangkat 2017. Nah, jadi A pangkat 2017 ya, itu akan sama dengan matriks A. Ya. Lalu A pangkat 2018 ya, itu akan sama dengan min I. Kemudian A pangkat 2019 ya, itu akan sama dengan matriks min A. Ya, amati polanya ini. Jadi A min I min A. Nah, ini 2019 ya. Maka nanti A pangkat 2020, ini yang kita butuhkan, itu akan sama dengan matriks I. Ya. Kemudian A pangkat 2021 ya, itu akan sama dengan matriks A lagi. Ya. Kemudian A pangkat 2022 ya, habisnya matriks A itu akan menghasilkan matriks I. Ya. Lalu A pangkat 2023, ini yang kita butuhkan juga ya. A pangkat 2023 habisnya matriks min I itu adalah matriks min A. Nah, cukup sampai sini saja. Karena yang kita butuhkan adalah A pangkat 2017, A pangkat 2020, ya kan? Kemudian A pangkat 2023.
2023 ya. Jadi sekali lagi untuk A pangkat 2017 itu sama dengan matriks A pangkat 2020 adalah matriks I, lalu A pangkat 2023 itu sama dengan matriks A. Sehingga karena yang ditanyakan di sini adalah A pangkat 2017 ya, saya tulis ini. Jadi A pangkat 2017 ditambah A pangkat 2020 ditambah A pangkat 2023. Nah, ini akan sama dengan A ya. Kemudian ditambah I, kemudian ditambah negatif A. Nah, kan begini ya. Berarti nanti A dengan negatif A ini akan saling menghilangkan. Ya, boleh dicoret. Maka nanti hasil akhirnya itu akan sama dengan matriks I. Nah, ini ya, hasil akhirnya akan sama dengan matriks I. Berhubung di sini A-nya itu adalah matriks ordo 2 kali 2 ya, maka hasil akhirnya kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks ya, berarti nanti ini akan sama dengan matriks I sama dengan matriks berapa? 1 0 0 1. Nah, ini adalah jawabannya ya, paham ya. Jadi intinya di soal nomor 13 ini kita harus mengamati pola yang terbentuk ya. Ketika pola yang sudah terbentuk ini sudah kita bisa identifikasi, maka berdasarkan pola tersebut kita bisa menghitung A pangkat 2017, A pangkat 2020. Nah, dengan cara begini ya, cara manual saja. Kemudian A pangkat 2023 ya. Jadi polanya ini A min I min A I, kemudian A min I min A I, dan seterusnya, selalu berulang ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 13 ya. Semoga bisa dipahami dengan baik karena ini adalah soal yang lumayan sulit sebenarnya. Tapi jangan khawatir, jika nanti ada pertanyaan ya, silakan adik-adik boleh tulis di. Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 14 ya, dari buku paket halaman 169. Perhatikan SPLDV berikut ini. Nah, himpunan penyelesaian SPLDV tersebut di atas memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Jadi dengan kata lain penyelesaiannya itu banyak sekali ya. Kaitkanlah banyaknya penyelesaian suatu SPLDV dengan determinan matriks. Lalu tulislah simpulan yang kalian dapatkan. Nah, adik-adik, untuk mencari penyelesaian bagi sebuah sistem persamaan linear dua variabel ya. Rumus yang kita gunakan ini cara determinan ya, yaitu X sama dengan DX dibagi dengan D. Kemudian yang kedua, Y sama dengan DY dibagi dengan D. Nah, ini saya beri tanda ya. X sama dengan DX dibagi dengan D, kemudian Y sama dengan DY dibagi dengan D ya. Kemudian untuk menghitung D, DX, dan DY, berarti kita akan ubah dulu SPLDV ini dalam bentuk matriks ya. Dalam bentuk matriks, maka kita bisa tuliskan begini, 2 min 1 6 min 3 ya kan. Ini adalah matriks koefisien. Kemudian kita kalikan dengan matriks variabel yaitu X dan Y. Nah, ini akan sama dengan matriks konstanta 3 9 ya. Biasanya ini simbolnya adalah A, kemudian matriks variabel itu X, lalu matriks konstanta kita boleh menggunakan simbol C. Nah, untuk D itu adalah determinan dari matriks A ya, langsung kita hitung saja. Berarti D itu adalah determinan dari matriks A, ini akan sama dengan determinan dari 2 min 1 6 min 3 ya. Rumusnya adalah A kali D min BC ya, jadi dikali silang kemudian dikurangkan. Jadi 2 dikalikan negatif 3 dikurangi negatif 1 kali 6. 2 kali min 3 itu min 6 ya, kemudian dikurangi min 1 kali 6 itu min 6. Nah, berarti min 6 ditambah 6 sama dengan 0 ya. Ini untuk nilai D nya
Nah, ini menarik ya. Kemudian kita akan hitung dx. Ya, dx kita dapatkan dengan cara mengganti elemen pada kolom pertama dengan elemen pada matriks konstanta. Ya, 2 dan 6 kita ganti dengan 3 dan 9. Kita tulis ini. Jadi determinan dari 3, 9, min 1, min 3. Nah, kita hitung ya. Rumusnya tetap AD min BC, jadi 3 kali negatif 3 dikurangi negatif 1 kali 9. 3 kali min 3 min 9 dikurangi dengan negatif 9. Berarti min 9 ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini ya, semakin menarik ini. Ternyata D-nya 0, dx-nya juga 0. Kemudian kita akan hitung dy. Ya, dy berarti elemen kedua ya. Nah, elemen kolom kedua yang diganti dengan elemen pada matriks konstanta. Berarti di sini tetap 2, 6, kemudian kolom kedua kita ganti dengan 3, 9. Rumusnya tetap AD min BC, berarti 2 kali 9 dikurangi 3 kali 6. 18 dikurangi 18, ini juga sama dengan 0 ya. Nah, ternyata dx sama dengan dy sama dengan d sama dengan 0. Di soal diketahui, himpunan penyelesaian SPLDV di atas memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan ya. Kesimpulan yang pertama, jika dx sama dengan dy sama dengan d sama dengan 0, maka himpunan penyelesaian SPLDV mempunyai atau memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Nah, ini yang tak hingga banyaknya. Jadi maksudnya banyak penyelesaian ya deh ya. Nah, banyak variasi penyelesaian, tinggal kita pilih nilai X-nya sekian, maka nanti kita hitung Y-nya sekian. Kita pilih X-nya sekian ya, kita hitung nanti Y-nya ketemu sekian gitu ya. Jadi banyak sekali penyelesaiannya, yaitu ketika dx sama dengan dy sama dengan d sama dengan 0. Nah, ini sekalian aja ya. Kesimpulan yang kedua adalah, nah ini yang kedua ya, yaitu jika dx tidak sama dengan 0 ya, atau begini, dx ya gini aja ya, dx tidak sama dengan 0, kemudian dy tidak sama dengan 0, tetapi nah ini, tetapi d-nya itu sama dengan 0, maka himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut tidak memiliki anggota atau berupa himpunan kosong ya. Jadi dengan kata lain, SPLDV tersebut tidak memiliki penyelesaian. Jadi tidak ada nilai X dan nilai Y yang serentak memenuhi persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu ketika dx-nya tidak sama dengan 0, dy-nya juga tidak sama dengan 0, tetapi d-nya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga. Nah, kesimpulan yang ketiga yaitu jika dx tidak sama dengan 0, lalu dy juga tidak sama dengan 0, kemudian d ini juga tidak sama dengan 0, maka himpunan penyelesaian SPLDV tersebut mempunyai satu anggota ya, satu anggota, yaitu X, Y ya kan, X, Y ini penyelesaiannya dengan X. Nah, tadi rumusnya ya, dengan gitu ya, dengan X sama dengan dx dibagi d, dan
Y itu sama dengan DY dibagi dengan D. Gitu. Ini jawabannya ya. Jadi jika DX sama dengan DY sama dengan D sama dengan 0, maka dia memiliki anggota yang banyak ya, anggota yang tak hingga penyelesaian dari SPLDV tersebut. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, jika DX tidak sama dengan 0, DY tidak sama dengan 0, sedangkan D-nya yang sama dengan 0, maka SPLDV tersebut tidak memiliki anggota alias tidak memiliki penyelesaian. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jika DX, DY, dan D ya ketiganya tidak sama dengan 0, maka SPLDV tersebut memiliki satu penyelesaian, atau di sini dituliskan himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut mempunyai satu anggota, yaitu X, Y. Ya, rumusnya untuk X sama dengan DX per D dan Y sama dengan DY per D gitu ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 14. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita lanjutkan sekarang soal nomor 15 dari buku paket halaman 169 ya Dek ya. Diketahui matriks P, nah ini elemen-elemennya 2A, B, dan 4C. Jika bilangan positif 2A dan 4C membentuk barisan geometri berjumlah 14 dan bilangan 2, B, dan 4C membentuk barisan aritmetika, maka tentukan determinan dari P transpose di inverse, kemudian di transpose, di inverse, yang terakhir di transpose. Nah adik-adik, kalau ketemu bentuk soal semacam ini, berarti langkah awal adalah kita hitung dulu nilainya A, B, dan C. Ya, di soal dikatakan bahwa 2A dan 4C, berarti yang ini, 2A dan 4C itu membentuk barisan geometri. Ya, saya tulis dulu. Saya pakai warna biru. Nah, 2, kemudian A, lalu 4C. Nah, ini katanya membentuk barisan geometri. Ya, ciri dari barisan geometri adalah rasionya itu tetap. Nah, apa yang dimaksud dengan rasio? Rasio itu adalah pembagian antara dua suku yang saling berurutan. Ya, berarti di sini A per 2 ya, itu pasti akan sama dengan 4C dibagi dengan A. Nah, ini saya beri tanda dulu. Jadi rasionya itu selalu sama, selalu tetap. Selanjutnya, kalau ini kita kali silang ya, maka nanti kita akan dapatkan A kuadrat sama dengan 8C. Oke. Lalu di soal juga diketahui bahwa bilangan 2A dan 4C ini berjumlah 14 ya, kita ikuti saja. 2 ditambah A ditambah 4C itu sama dengan 14. Berarti A ditambah 4C sama dengan 12. Ya, plus 2 pindah ke kanan jadinya min 2. 14 min 2 itu sama dengan 12. Selanjutnya kita ketemu dua persamaan dengan dua variabel, ya kan? Yaitu variabelnya A dan C. Maka kita bisa menggunakan cara substitusi ya untuk menghitung nilainya A dan nilainya C. Jadi dari A kuadrat sama dengan 8C, maka nanti kita akan dapatkan bahwa C itu sama dengan 1/8 A kuadrat. Ya kan, 8-nya pindah ke bawah, A kuadrat per 8 atau 1/8 A kuadrat ya. Nah, selanjutnya nilai C ini kita masukkan ke persamaan kedua ya. Berarti nanti kita akan dapatkan A ditambah 4/8. Nah, C-nya kita ganti dengan 4 kali 1/8 A kuadrat. Ya kan, berarti kan 4/8 dikalikan dengan A kuadrat sama dengan 12 ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya 4 dengan 8 ini bisa dicoret ya, ini dicoret. Nah, ini 1, ini 2. Nah, sehingga kita akan dapatkan A ditambah setengah A kuadrat sama dengan 12 ya. Kalau 12 ini kita pindah ke kiri ya, sekaligus ini kita tukar tempat,
setengah A kuadrat ditambah A dikurangi 12. Nah, kita akan ketemu dengan persamaan kuadrat, ya, yaitu setengah A kuadrat plus A min 12 sama dengan 0. Nah, supaya pernya ini hilang, berarti ruas kiri dan ruas kanan, ya, ini langsung kita kalikan saja dengan 2, supaya pernya hilang. Maka ini A kuadrat, kemudian ditambah A, ya, lalu dikurangi 24, 0 kali 2 ya sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan. Nah, seperti ini. Berarti di sini A, di sini A. Ya, kita cari dua angka yang kalau dikalikan itu hasilnya min 24. Kemudian kalau dijumlahkan itu hasilnya sama dengan 2. Berarti plus 6 dan min 4, ya kan? Jadi di sini plus 6, lalu di sini min 4, ya. Kita cek. 6 kali min 4 min 24. 6 ditambah min 4 sama dengan plus 2, ya, berarti sudah cocok, sudah memenuhi. Sehingga penyelesaiannya adalah yang pertama A plus 6 itu sama dengan 0, ya kan? Atau A min 4 sama dengan 0. Berarti untuk A plus 6 sama dengan 0, maka A sama dengan negatif 6. Kemudian untuk A min 4 sama dengan 0, berarti A sama dengan plus 4. Nah, lantas mana yang kita pilih? Yang kita pilih tentu saja yang positif. Nah, ini yang memenuhi. Ya, perhatikan kembali. Jika bilangan positif, nah ini, bilangan positif 2A dan 4C membentuk barisan geometri dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kan syaratnya harus positif. Ya, berarti A sama dengan min 6 ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah A sama dengan 4. Oke, selanjutnya nilai A ini kita masukkan kembali ke persamaan C, ya, ke sini. Nah, untuk menghitung nilainya C, maka kita bisa tuliskan C sama dengan 1/8 A kuadrat. Berarti 1/8 dikalikan 4 kuadrat, ya, 16 kali 1/8 itu sama dengan 16/8 sama dengan 2. Berarti C-nya sudah ketemu, demikian juga A-nya juga sudah ketemu. Selanjutnya kita akan menghitung B, ya. Di soal diketahui bilangan 2, B, dan 4C itu katanya membentuk barisan aritmetika. Nah, kita tulis di sini, ya. Jadi 2, kemudian B, lalu 4C ini membentuk barisan aritmetika. Nah, apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah barisan yang bedanya itu tetap, ya. Apa yang dimaksud dengan beda? Beda itu adalah selisih antara dua suku yang saling berurutan. Berarti kalau selisih itu dikurangkan, ya. Nanti kalau rasio dibagi, kalau selisih dikurangkan. Berarti B-2 itu harus sama dengan 4C dikurangi dengan B. Ya, ini saya beri tanda dulu. Nah, ini B-2 sama dengan 4C dikurangi B. Berarti kalau min B, ini kita pindah ruas ke kiri, ya, jadinya plus 2B. Ya kan? Jadi plus 2B sama dengan 4C plus 2. Min 2 pindah ke kanan jadinya plus 2. Lah tadi kan C-nya sama dengan 2. Berarti ini 4 kali 2 ditambah 2 sama dengan 10. Gitu ya. Jadi 2B itu sama dengan 10. Maka B-nya itu sama dengan 5. Ya, dari 10 dibagi 2. Nah, ini sudah komplit, ya, sudah lengkap. A-nya ketemu, B-nya ketemu, dan C-nya juga sudah ketemu. Sehingga kita akan punya matriks P dengan elemen-elemennya adalah 2, kemudian A-nya tadi 4, lalu B-nya tadi berapa? 5, ya, kemudian di sini kan 4C. Nah, 4 kali 2 karena C-nya 2, berarti di sini 8. Nah, ini adalah matriks P. Bagaimana sampai sini bisa dipahami, ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung determinan. Nah, ini sudah saya sendirikan, ya. Nah, untuk menghitung determinan, ya, kita harus mengingat sifat-sifat
matriks, terutama yang berkaitan dengan sifat transpose matriks, inverse matriks ya. Jadi yang pertama, ini harus diingat ya, kalau kita punya bentuk P transpose kemudian D inverse, maka antara inverse dan transpose ini boleh ditukar tempat ya. Jadi ini akan sama dengan P inverse D transpose. Nah ini yang pertama ya, ini hukumnya wajib untuk diingat-ingat. P transpose D inverse itu sama dengan P inverse D transpose. Kemudian P transpose ya, kalau ditranspose itu akan kembali ke matriks P itu sendiri ya. Jadi kalau transpose itu kan artinya elemen-elemen pada masing-masing baris ya, itu ditukar menjadi elemen pada sebuah kolom kan gitu. Jadi contohnya elemen baris pertama kalau ditranspose dijadikan elemen pada kolom pertama, baris kedua jadikan kolom kedua, baris ketiga jadikan kolom ketiga, dan seterusnya ya. Nah logikanya kalau P transpose ditranspose ya akan kembali ke bentuk semula gitu. Kemudian satu lagi ya, kalau kita punya bentuk P inverse ya, inverse itu artinya kebalikan, kemudian di inverse ini juga akan kembali ke bentuk semula. Nah, jadi P inverse, D inverse itu sama dengan matriks P itu sendiri ya. Cara yang paling gampang adalah kita analogikan dengan bilangan real. Kalau misalkan kita punya angka 5, kalau dibalik di inverse itu kan 1/5. Nah, kalau 1/5 dibalik lagi itu akan kembali ke angka 5. Demikian juga pada matriks. Jadi ya. Nah, kita akan gunakan sifat-sifat ini untuk menghitung nilai determinan dari matriks yang ditanyakan di soal ya. Oke, untuk mengerjakannya kita lakukan dari kurung yang paling dalam sendiri ya. Jadi ini kan P transpose di inverse. Nah, ini nanti kita bisa langsung gunakan sifat yang pertama. Jadi P transpose di inverse ya. Nah, yang ini. P transpose di inverse itu bisa kita tulis ulang menjadi P inverse ya di transpose. Jadi T dan inverse itu dibalik, T dan min 1 itu dibalik ya. Sampai sini bisa dipahami. Maka kita lanjutkan ke kurung berikutnya. Berarti kan P inverse ditranspose, kemudian ini saya tulis lagi ya kurungnya, ini ditranspose ya. Nah selanjutnya kita gunakan sifat yang kedua. Kalau kita punya bentuk P transpose ditranspose ya, itu hasilnya akan sama dengan P. Berarti kalau di sini kita punya P inverse ditranspose kemudian ditranspose, maka ini akan sama dengan P inverse ya. Sampai sini bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan kurung yang lebih luar lagi. Nah ini berarti P inverse di inverse gitu ya. Jadi P inverse kemudian di inverse. Ini kurung yang lebih luar lagi ya, kurung nomor 2 dari luar ya. Ini kan. Jadi kalau ini P inverse dari sini ke sini tuh P inverse kemudian diinverskan lagi. Nah, kita gunakan sifat yang ketiga, yang ini. Kalau P inverse di inverse itu ya sama dengan P. Ya. Nah, sekarang tibalah di kurung yang terluar, yang paling luar ini. Berarti determinan dari P transpose itu yang ditanyakan sebenarnya. Ini akan sama dengan determinan dari P transpose. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi intinya kerjakan dari kurung yang paling dalam. Ya, kemudian berturut-turut ke kurung selanjutnya sampai kurung yang paling luar gitu ya. Nah tadi matriks P-nya itu adalah, sebentar, matriks P-nya tadi kan 2, 5, 4, 8 ya kan, 2, 4, 5, 8. Coba saya tulis ulang ya. Jadi matriks P-nya 2, 4, 5, 8. Di sini yang kita butuhkan adalah P transpose ya. Kalau P transpose berarti elemen pada baris pertama kita jadikan elemen pada kolom pertama. Nah ini diputer ya, 2, 4. Kemudian elemen pada baris kedua
kita jadikan elemen pada kolom kedua. Ya, ini 5, 8. Baik, selanjutnya untuk menghitung determinan, ya, karena di sini matriksnya itu urdu 2 kali 2, maka kita bisa menggunakan rumus AD min BC, ya kan? Kalau ini A, B, C, D. Nah, berarti determinan dari matriks P transpose itu sama dengan A kali D dikurangi B kali C, ya, kali silang kemudian dikurangi. Oke, A kali D berarti 2 kali 8 dikurangi B kali C, 5 kali 4, ya, 16 dikurangi 20 sama dengan negatif 4. Nah, ini jawabannya sudah ketemu, ya. Jadi determinan dari P transpose itu sama dengan negatif 4. Ya, sekali lagi ini jawabannya. Bagaimana? Sejauh ini bisa dipahami ya? Silakan nanti jika ada pertanyaan, adik-adik boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.